Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang saya akan mempresentasikan tentang apa itu HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengontrol tampilan dari web page dan kontennya, lalu mempublikasikan dokumen secara online sehingga dapat diakses. Lalu selanjutnya adalah untuk membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran transaksi secara online dan menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, dan juga Java applet dalam dokumen HTML. Dan sebenarnya fungsinya masih banyak lagi ya. Lalu kita lanjut untuk tag-tag dari HTML. Contoh tag HTML itu seperti ini. Ada head, title, body, lalu HTML dan IMG dan lain-lain, masih banyak lagi. Tag HTML itu tidak bersifat sensitif ya. Misalnya kita menulis body dengan huruf kecil itu sama aja kita nulis body dengan huruf besar, jadi nggak ada bedanya. Kalau kita nulis huruf kecil dan besar itu tidak akan berpengaruh. Bentuk umum penulisan teks HTML itu ada elemen, atribut, dan value. Elemen itu adalah nama tagnya. Atribut itu ya atribut dari tagnya, dan ini isi dari atribut tersebut atau nilainya. Contohnya itu di sini ada body color lavender. Ini elemennya itu di body, lalu ada atribut color yaitu untuk mengubah warna background, dan ada value yaitu nilai dari si atributnya ini. Nilainya itu apa? Nilainya misalnya warna lavender. Nah, nanti backgroundnya itu akan berubah jadi warna lavender. Berikut ini struktur dari HTML kodenya. Dokumen HTML bisa dibagi jadi 3 bagian utama. Yang pertama itu ada tag HTML, lalu ada bagian head dan juga bagian body seperti ini. Sebelumnya itu ada yang namanya itu tag pembuka dan juga tag penutup ya guys. Ini tag pembuka, tag penutup, tag pembuka, tag penutup, seperti itu. Dan ini susunan dari struktur HTML. Untuk homepage ada head sebagai kepala, yang isinya itu biasanya itu ada title untuk judul dari homepage-nya, dan sini ada tubuh sebagai ada body sebagai tubuh yang berisi teks, label, gambar, audio, video, dan lain-lain. Untuk tag HTML itu setiap dokumen HTML itu harus diawali dan ditutup dengan tag HTML seperti ini. Tag HTML itu untuk memberitahu browser bahwa yang di dalam kedua tag tersebut adalah dokumen HTML. Lalu di bagian tag head itu, ini tuh header ya guys, bagian header dari dokumen HTML. Dalam bagian ini biasanya dimuat tag title
yang menampilkan judul dari halaman web. Contohnya seperti ini, penerapan kodenya head, lalu dalamnya kita bisa isikan title dan nanti akan muncul judul dari halaman webnya di browser. Lalu selanjutnya tag body, ini digunakan untuk menampilkan teks, image atau gambar, link dari semua yang akan ditampilkan pada web. Contoh kodenya seperti ini. Ini nih. Body BG color lavender untuk mengubah warna background jadi lavender, dan sini ada paragraf juga. Block level element, yaitu terdapat 6 tingkatan, yaitu H1 sampai H6. Contohnya seperti ini, H1. Jadi dari H1 sampai H6 itu maksudnya itu dari besar ke kecil ya guys. Jadi H1 itu yang paling besar, lalu lanjut terus sampai H6 itu nanti akan mengecil. Lalu selanjutnya ada tag P atau paragraf, yaitu menampilkan teks dalam bentuk paragraf. Contoh penerapannya seperti ini. Headernya atau judulnya H3, lalu di bawahnya tambahkan tag P untuk membuat paragrafnya. Dia akan jadi seperti ini. Lalu di sini ada untuk membuat list item atau unordered list, yaitu list item yang tidak berurutan. Jadi nanti dia akan membentuk balet seperti ini. Contoh penerapannya seperti ini. Pertama kita pakaikan tag dulu untuk membuat bahwasanya ini tulis item, lalu di dalam tag kita kasih tag lagi namanya li untuk membuat list itemnya. Jadinya seperti ini. Selanjutnya order list, ada order list, yaitu list item yang berurutan. Contohnya itu seperti ini. Saya akan coba copy kodenya ke VS Code terlihat, karena di sini saya lupa menambahkan contohnya. Seperti ini, coba kita cek. Nah, dia akan menampilkan yang berurutan seperti ini, start dari 1. Misalnya nanti kalau kita tambah list item baru, dia akan otomatis nambah angka baru juga seperti ini ya guys. Jadi bukan bullet lagi ininya apa, list itemnya bukan jadi bullet lagi. Ya, contohnya seperti ini, tipe-tipe pada list item. Nanti dia akan jadi berurutan seperti itu. Lalu selanjutnya ada tag HR atau horizontal rule, yang digunakan untuk menggambar garis horizontal dalam dokumen HTML. Atribut dari HR, position, mana
menentukan posisi dari HR dengan nilai center, right, dan left. Lalu selanjutnya ada width juga untuk menentukan panjangnya. Ada size juga untuk menentukan tebal dari garis HR-nya. Lalu ada nosedive untuk memberikan efek bayangan pada garis. Contohnya seperti ini. Ini kita copy aja, coba kita lihat maksudnya. Nanti dia akan membuat garis seperti ini guys. Ini ada garisnya kan ya, seperti itu. Ini misalkan widthnya kita tebal kan jadi 100% dan size nya kita ubah 90 ya kan, semakin tebal. Setnya kita hapus saja. Color nah seperti ini misalnya size-nya kegedean 90, kita bikin 11. Nah jadi ada garisnya gitu. Lalu di sini ada untuk pemformatan page. Untuk memulai garis baru dalam tag itu kita memerlukan tag BR. Lalu untuk menentukan format dan tampilan font kita pakai tag font. Color untuk warnanya, size untuk mengatur besarnya, ini isinya, dan ini tag penutupnya untuk tag font. Nah ini penjelasannya. Color untuk menentukan warna font, bisa menggunakan nama font atau hexadesimal seperti ini. Lalu size untuk menentukan ukuran dari font, dan face untuk menentukan jenis font. Biasanya dalam satu list ada beberapa font dan akan dibaca mulai dari yang paling kiri. Dan untuk color, atribut dengan 3 kategori warna RGB. Misalnya seperti ini dan seperti ini untuk warna merah. Ini untuk pemformatan page-nya. Ada alignment, yaitu untuk perataan objek, left, right, center, justify. Contohnya seperti ini. Di center nanti dia akan di tengah. Nah seperti itu. Ini formatnya. Lalu misalnya contohnya seperti ini. Bold untuk bikin apa ya, jadi teksnya di bold nanti akan tebal seperti ini. Yang left di jur Telkom jadi akan tebal. Lalu ini untuk spasi BR untuk di enter gitu. Font, color jadi berubah warnanya. Face Arial untuk mengubah fontnya ya, seperti itu guys. Lalu lanjut ke hyperlink atau tag A, yaitu untuk membuat link ke dokumen lain. Contoh ahref, ini kita ganti jadi misalnya 2 HTML atau folder atau file HTML lain. Lalu ini untuk teksnya, jadi nanti dia seperti ini. Mana misalnya kita copy aja ya, kita copy yang halaman web, kita taruh di sini. Misal saya mau untuk ditujukan ke Google, google.com. Nah misal seperti ini.
nanti ini kalau diklik dia akan ke Google. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya di sini ada cara untuk membuat table. Pertama kita pakai tag table dulu, lalu untuk selnya pakai tag TD. Intinya seperti ini. Dibuka dengan tag table, lalu kita atur ketebalan bordernya misal 1. Lalu ini untuk membuat selnya. Nanti akan muncul sel 1, sel 2, sel 3, sel 4 seperti itu. Ini untuk membuat baris sel pakainya TR, dan untuk title-nya pakainya caption. Contohnya seperti ini. Judul dari tabelnya creating table, kita punya caption nanti akan muncul di sini, dan TR untuk membuat baris sel baru seperti itu. Ini untuk pemformatan dari table, ada elegant sama Valiant. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, elegant itu bisa berisi center, justify, left, right, dan untuk Valiant itu baseline, top, middle, bottom. Untuk mengatur lebar table pakainya width misalnya 25%, dan untuk mengatur warna sel pakainya BG color. Seperti ini misalnya, ketebalan tabelnya 25%, dan untuk misalnya kita mau kasih warna juga BG color yellow, dia akan berubah warna jadi kuning. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya tentang HTML. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.